Dan akhirnya mereka menikmati sarapan pagi dengan tenang setelah Sophie berhenti bicara, mengutip beberapa kalimat bijak yang baru ia baca tadi. Sambil menghabiskan sarapan, Saga bicara, "Bu, beberapa hari lagi aku dan Dani akan pergi." Saga memandang ibunya setelah meletakkan gelas jusnya yang sudah kosong. Ibu terlihat terkejut. "Pergi? Pergi kemana? Apa mereka mau pindah rumah?" Begitu yang ada di pikiran ibunya. Lalu ibu refleks menatap Dania tidak suka. Jen dan Sophie sama terkejut yang menghentikan makan mereka. "Kak Saga mau kemana?" Bersamaan, Jen dan Sophie bertanya. "Bulan madu?" Menjawab singkat sambil meraih tangan Dania di sampingnya. "Kami kan belum pernah pergi bulan madu setelah menikah." Dania cuma bisa tersenyum ketika semua pandangan mata tertuju padanya. Jen dan Sophie mulai heboh berdua mendengar jawaban Saga. "Kakak ipar mau bulan madu? Cie, nanti pulang sudah bawa kabar tentang keponakanku ya." Kata-kata Jen yang spontan langsung merubah air muka ibu. Dia terlihat tidak bisa menutupi rasa tidak senangnya. "Iya kakak ipar." Sophie ikut menimpali, dan ia yang melihat perubahan wajah ibu terlihat canggung, menepuk tangan adik iparnya agar berhenti meledek. "Kenapa kalian membahas hal beginian pagi-pagi begini sih?" Ibu mertua belum bicara sepatah kata pun. Tapi Dania tahu bahwa ibu berusaha menutupi rasa tidak sukanya. Kakak ipar dan Kak Saga berusaha dengan keras. "Semangat. Aku akan mendoakan supaya kalian segera mendapat momongan. Aku juga ingin segera punya keponakan." Jen dan Sophie udah ramai bicara berdua tentang berapa mereka mau punya keponakan. Sama sekali tidak bisa membaca air muka ibunya. Bahkan Saga udah mulai terlihat menahan diri karena melihat perubahan wajah ibu. Tapi dia masih diam saja dan melanjutkan makannya. "Kumohon hentikan, Jen. Kamu tidak lihat wajah ibumu apa? Kenapa harus buru-buru? Kalian bisa menikmati pernikahan kalian dulu. Perihal anak nanti aja dibicarakan." Kata-kata ibu membuat Saga menghentikan tangannya yang mau mengambil sandwich keduanya. Dia melihat ibu dengan kesal. "Kumohon, jangan sampai terjadi pertengkaran. Ibu, Kak Saga juga kan sudah hampir 8 bulan menikah. Kalau tidak salah, itu kan namanya bukan buru-buru. Tapi memang udah waktunya. Ya kan kakak ipar?" Dania belum menjawab, dia meraih tangan Jen, mencengkeramnya pelan, meminta mulut gadis itu untuk diam sekarang juga. Soal itu, Dania menjawab pelan, berhenti saat Saga bicara dengan suara cukup keras. "Habiskan makanan kalian." Saga bicara dengan suara tegas. Itu artinya jangan ada yang bicara lagi. Suasana yang tadinya cukup nyaman berubah menjadi kaku. Saga paham apa yang ibunya coba sampaikan tadi. Dia memang belum bisa menerima Dania. Bukan sebatas pada Dania menjadi istrinya, tapi pada posisi Dania sebagai nyonya rumah ini. Wanita yang akan melahirkan penerus bagi keluarga Saga Rahardian. "Saga," ibu bicara pelan sambil menyentuh tangan kiri anaknya yang ada di atas meja. "Ibu hanya ingin, aku sudah selesai." Pembicaraan tentang anak masih akan menjadi menu sensitif di meja makan yang mengusik ketenangan. Begitu yang dipikirkan Dania. Karena Saga bangun dari duduk dan ia refleks bangun. Walaupun masih tersisa makanan di piringnya. Dia berlari menyusul Saga yang sudah berjalan lebih dulu. "Sayang, kenapa marah?" Dania mensejajarkan langkah Saga sambil mengelingkarkan tangan di lengan suaminya. Saat mereka sudah berada di luar rumah dan ibu tidak melihat mereka, "Ibu kan hanya bicara karena dia peduli kepadamu." Saga diam tidak menjawab. Dia hanya berjalan dengan cepat sampai di depan mobil. Sekretaris Han sudah membuka pintu belakang menganggukkan kepala ketika tuannya mendekat. "Han akan mengatur jadwal konsultasimu ke dokter. Bersiaplah." Menyentuh pipi Dania lembut. "Apa? Dia tidak menggubris yang aku bicarakan tentang ibu?" "Jangan pedulikan apa yang ibu katakan. Kalau dia bicara yang menyakiti hatimu, katakan padaku." "Cih, memang aku wanita pengadu apa?" Saga memberi kecupan lembut di kening dan bibir Dania. Setelah itu masuk ke dalam mobil. Dia menjentikan lengannya menyeru Dania mendekat. "Pikirkan saja berapa anak yang kau inginkan." Seringai tipis di bibirnya. "Apa? Aku pergi ya. Masuklah, habiskan sarapanmu." Saga melambaikan tangan
sebelum mobil berlalu. Dania belum beranjak sampai mobil hanya tampak seperti titik hitam, menjauh menuju gerbang utama. Apa dia benar-benar akan memakai momen bulan madu untuk fokus membuat anak? Sementara itu di dalam rumah, selepas kepergian Saga dan Dania, Zen dan Sophie yang akan berdiri di belakang kakak iparnya sebagai pembela dan pendukung garis keras, karena mereka tahu kedamaian rumah ini tergantung bagaimana suasana hati kakaknya. Dan mereka paham sekali siapa yang berpengaruh merubah mood kakak Saga tersayang mereka. Ibu, apa ibu tidak menonton pengakuan cinta Kasa kepada kakak ipar? Pertanyaan sekedarnya yang dilontarkan Jen sebenarnya hanya sebagai penegas kalau ibu udah kalah telak dan dalam hal apapun. Karena ibunya udah ribut membahasnya waktu itu. Jen tahu ibu menonton, bahkan ibu hafal apa yang diucapkan Kasaga di luar kepala. Ibu terdiam memandang kedua putrinya. Jangan mengusik mereka lagi, Bu. Kasaga yang udah tergila-gila pada kakak ipar. Ibu tidak bisa melakukan apapun. Sekali lagi berusaha menunjukkan poin utamanya, bahwa segala yang duluan jatuh cinta pada kakak ipar sejak mereka tidur bersama. Itu fakta. Ibu tidak akan mengganggu Dania, jadi kalian tidak perlu berkata apapun. Ibu hanya belum bisa rela dia mengandung anak Saga dan penerus keluarga ini. Getir ibu menjawab, ya dia tidak akan mengganggu gugat posisi Dania sebagai istri Saga, karena dia tahu itu mustahil. Kenapa, Bu? Memang apa yang salah dengan kakak ipar? Dia wanita baik-baik. Jan masih bicara penuh percaya diri dengan pendapatnya. Dan yang terpenting, mereka saling mencintai sekarang. Dan yang paling utama, Kak Saga mencintai kakak ipar, Bu. Keluarganya, garis keturunan keluarganya. Jan menghentikan bicaranya saat Sophie menarik bajunya. Sophie menunjuk Dania yang udah berdiri tidak jauh dari mereka dengan ekor matanya. Yang mereka tangkap saat melihat Dania mematung seperti itu adalah kakak ipar mendengar semua pembicaraan mereka. Sial. Kakak ipar, maafkan ibu, dia pasti asal bicara. Jan mendekat meraih tangan Dania, memohon agar kakak iparnya tidak mengambil hati pembicaraan mereka. Walaupun terlihat kurat kecewa muncul di wajah Dania. Tapi gadis itu berhasil mengusirnya dengan cepat. Dania menepuk bahu Jan. Kamu bisa terlambat, Jen, kalau belum berangkat sekarang. Pergilah. Melepaskan tangan Zenika dari tangannya. Dia tersenyum tipis. Kakak ipar, merengek. Jen sekarang sering sekali memakai senjata ini meluluhkan Dania. Aku tidak apa-apa, pergilah. Sophie juga, berangkat sekarang, nanti kalian terlambat. Menepuk bahu Jen lagi, lalu mendorong tubuh adik iparnya untuk pergi. Berangkat sana. Maaf ya, kakak ipar. Sophie mengambil tas mereka berdua, menyerahkan tas Jen, menarik Jen agar ikut menyingkir. Paham mereka tidak bisa menyelesaikan apapun, sekalipun terlibat dalam kerusuhan pagi ini. Kenapa minta maaf? Memang apa salahmu? Udah sana. Aku udah bilang pada Raksa untuk bersikap baik padamu, Jen, karena kamu adik ipar yang baik hati. Dania mengedipkan matanya. Jenika membuat Jen langsung mengangkat semangat membara. Lupa sudah pembicaraan dengan ibunya tadi. Dia udah melangkah dengan riang ke mobilnya. Raksa, aku akan menaklukkanmu. 1 bulan ya. Tidak akan memakan waktu selama itu. Akan aku pakai semua pesona dan daya tarik Jenika, gadis manis yang punya sejuta pesona. Jen mengibaskan rambutnya. Sophie di sampingnya hanya tersenyum kejut. Tahu apa yang sedang dipikirkan Jen. Dia menuju mobilnya sendiri, males meladeni kakaknya yang mulai dirasuki penyakit cinta. Sementara itu setelah Jen dan Sophie pergi dan ia mendekati ibu mertuanya, dia tahu dia harus bicara dengan wanita di depannya ini. Tidak tahu apapun yang akan dia bicarakan, tapi dia tetap harus bicara. Duduklah, kita memang harus bicara. Ibu menunjuk sofa di depannya. Suasana di dalam rumah sudah terasa sesak untuk Dania. Tapi dia mau tidak mau memang harus duduk dan bicara dengan ibu mertuanya. Hatinya udah sekuat ini. Ikatan janji yang diberikan Saga untuk mengikat hatinya udah lebih dari cukup untuk membuatnya mengangkat tegak kepalanya di hadapan ibu mertuanya. Dania duduk di sofa di hadapan ibu mertuanya. Ibu, Dania tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena dengan cepat ibu langsung memotong pembicaraan. Aku tahu,
Aku udah kalah sejak lama perihal dirimu, Dania. Terdengar ibu menghela napasnya. Apalagi saat Saga mengatakan perasaannya pada dunia, bahwa dia mencintai istrinya. Aku tahu aku udah kalah. Ibu menelan ludah, menatap wanita di hadapannya. Sebenarnya apa yang dimiliki gadis ini sampai membuat Saga jatuh cinta padanya? Gumamnya dalam hati, masih dengan perasaan tidak terima. Saga tidak pernah memproklamirkan perasaannya dengan Helen sekalipun. Dia terdengar menarik napas dalam. Sementara Dania masih duduk dengan tenang, tidak menjawab atau memberikan reaksi apa-apa. Dia hanya terlihat sedang mengerutkan keningnya. Apa ibu belum menyerah perihal Helen? Kenapa masih menyebutnya? Saga memperkenalkan Helen sebagai kekasihnya ke publik. Semua orang tahu siapa Helen, tapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan cintanya pada Helen pada orang-orang. Berbeda denganmu, Saga tidak memperkenalkanmu pada dunia, tapi dia menunjukkan cintanya kepadamu pada semua orang. Wajah Dania bersemu, merasa bahagia dengan sendirinya. Kata-kata ibu mertua terdengar seperti kalimat pujian, tapi dia segera menyadarkan diri. Jelas-jelas pasti bukan itu maksud ibu mertua, kan? Saga sangat mencintaimu, tapi bagaimana denganmu? Seperti berusaha melontarkan bola panas yang akan melumerkan kepercayaan diri Dania. Benar kan? Ini inti bicara ibu panjang lebar tadi. Ibu tidak bisa mengusik Saga, tapi dia menemukan celah untuk menggoyahkan pernikahan ini melalui Dania. Perasaan menentu di hadapannya ini. Sampai hari ini, yang ia tahu gadis ini masihlah wanita yang pernah berkata ingin pergi dari rumah ini. Dia bahkan pernah mengatakan akan melututi kakinya kalau sampai Saga menceraikannya. Artinya perasaannya pada putranya tidaklah seperti yang ia dapatkan dari suaminya. Apa ini bisa diterima jika kamu sendiri tidak mencintai anakku? Kenapa kau dengan tidak tahu malunya menerima cinta yang begitu berlimpah dari putraku? Pertanyaan sekaligus kecaman. Dek, dan ia mencengkeram sofa dengan kedua tangannya. Pikirannya tumpang tindih. Kalau dulu mungkin dia tidak akan bisa menjawab. Tapi sekarang hati mereka yang terikat satu sama lain membuatnya percaya diri menatap ibu. Ibu, dia membuka mulutnya lirih. Perasaanku seperti apa, Tuan Saga tahu dengan pasti itu. Aku bersyukur mendapatkan cinta yang berlimpah dari suamiku. Dan sebesar itu pula, aku akan berusaha membalasnya. Jika orang lain tidak melihatnya, aku tidak terlalu memusingkan itu. Yang terpenting suamiku tahu dan merasakan perasaan tulusku kepadanya. Pelan, namun runut Dania menyangga ibu. Cih, kenapa aku tidak menemukan kata yang tepat untuk membantahnya? Ibu merasa gusar sendiri, karena sepertinya menantunya percaya diri dengan perasaannya. Sepertinya menyerang melalui celah ini hanya akan sia-sia. Dania, apakah merasa pantas untuk melahirkan anak dari Saga? Benar, seharusnya aku memakai celah ini. Wajahnya udah terlihat bias. Ibu menemukan sasaran tepat menjatuhkan mental Dania. Kau harus tahu, lingkungan pergaulan kami berbeda denganmu. Menjalani hidup selama ini, kelak penerus keluarga ini akan menggantikan Saga, baik dalam bisnis ataupun pergaulan. Tapi bagaimana dia bisa menegakkan wajahnya jika dia memiliki ibu dengan latar belakang sepertimu? Dania menggigit bibirnya, merasa apa yang baru ibu katakan sangat menyakitkan, menjatuhkan harga dirinya. Seharusnya aku tahu ini. Kalau ibu menggunakan kelemahanku yang satu ini, bahkan menjawab satu kata pun aku tidak akan mampu. Ibu mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, meletakkan di atas meja dengan perlahan. Wajah Dania langsung terlihat pucat saat mengenali benda yang diletakkan ibu perasan. Minumlah ini diam-diam dan bujuklah Saga. Masih meletakkan benda kecil itu di bawah tangannya. Maksud ibu? Minum pil KB dan membujuk Tuan Saga untuk apa? Pertanyaan ibu itu muncul. Biarkan dia menikah lagi dengan wanita yang pantas untuk menjadi ibu dari anaknya. Aku tidak akan mengusikmu. Kamu tetap akan menjadi istri yang dicintai Saga di sampingnya. Tapi bukan kamu yang akan dikenal dunia sebagai ibu dari anak putraku. Hah? Jahat sekali. Bagaimana bisa semudah ini ibu mengatakan ini padaku? Jika dulu mungkin Dania akan langsung menganggukkan kepala dengan ide gila ini, dulu saat hatinya masih terkunci rapat untuk Saga. Saat ia hanya melihat Saga sebatas kontrak mematikan,
yang bisa menyelamatkan hidup keluarganya. Tapi tidak sekarang, saat ia tahu setulus apa hati suaminya untuknya. Apakah Dania udah gila sampai akan mengikuti permainan ibu mertuanya? Ibu, sepertinya ibu tidak mengenal anak ibu dengan baik ya? Menatap ibu mertuanya dengan sorotan tajam. Apa ibu pikir saya seberani itu? Minum pil kontrasepsi diam-diam tanpa sepengetahuan Tuan Saga? Aku berani dulu, walaupun itu kusesali sampai hari ini. Kalau dia tahu, dia pasti akan mencekiku. Menjawab dengan gelak, sambil memperagakan tangannya sendiri. Ya, dia pasti akan sangat murka. Aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana kemarahannya. Dan ya, apa kamu tidak terlalu serakah? Ibu sama sekali tidak tertawa melihat apa yang dilakukan Dania. Padahal Dania udah berusaha membumbui gerakan mencekik lehernya dengan tawa. Serakah? Ibu tahu berapa kali aku mengingatkan diriku untuk jangan terlalu serakah pada cinta Tuan Saga. Aku sungguh tahu diri untuk selalu ingat posisiku. Maaf Bu, aku tidak akan minum pil itu untuk membujuk suamiku. Aku tidak punya keberanian untuk itu. Kenapa ibu tidak mengatakannya langsung kepada Tuan Saga? Wajah ibu berubah kesal. Dia mengambil pil itu dan melemparkannya di depan Dania, tepat pada ujung meja di depan menantunya. Kalau kau tahu diri, cukup tahu diri siapa dirimu. Minumlah, jangan sampai kau mengandung anaknya Saga. Sebuah serangan terakhir yang diharapkan mampu menggoyahkan pertahanan Dania. Tapi saat ibu mendongak dan menatap lekat menantunya, gadis itu tidak bergeming, membuatnya semakin larut dalam rasa kesal.